Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan, diberi kerinduan, dan diberi gairah untuk cari Tuhan melalui Bible Study online CK7 yang menuntun kita makin mengerti kehendak Tuhan dan membawa kita untuk berjalan tetap dalam kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-24. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-24 tentang kedatangan Raja Kemuliaan di dalam bait Allah. Di dalam Alkitab saya itu halaman 592. Nah, Mazmur ini diciptakan Daud dan dinyanyikan ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam bait Allah. Para penjaga pintu diminta untuk membukakan pintu gerbangnya lebar-lebar supaya tabut Allah itu bisa masuk. Nah, Mazmur ini terdiri atas 3 bagian, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-6, dan kemudian bagian ketiga adalah ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Mazmur pasal 24 ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah, kita mau puji Tuhan. Kita penuhi hadiratnya dengan mazmur, pujian, dan penyembahan kita. Inaya sana. Oh Allah yang mulia, Kau layak ditinggikan. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama
Kemuliaan-Mu turun atas kami ya Tuhan, ketika umat-Mu memuji, menyembah Engkau, ketika umat-Mu menyongsong hadir-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami sedang membaca, merenungkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita baca Mazmur pasalnya yang ke-24. Kita baca mulai dari ayat pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Ya. Kedatangan Raja kemuliaan di dalam bait Allah, Mazmur Daud, halaman 592. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, dari dua ayat ini terkandung pengakuan iman bahwa Tuhanlah yang empunya seisi dunia ini. Tuhanlah yang menciptakannya. Tuhanlah yang mendirikan dan membangun, mengadakan semua yang ada di dunia ini. Dia yang menciptakan. Dialah yang berdaulat atasnya. Dia berkuasa penuh atas ciptaannya. Dan tentu saja ada tujuannya, ya, apa yang Tuhan ciptakan ini. Pandangan ini mematahkan, atau pengakuan ini mematahkan kepercayaan kuno pada masa itu tentang kekuasaan ilahi, ya. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa. Kalau kepercayaan kuno, kepercayaan masyarakat zaman tersebut bahwa ilah-ilah dan keperkasaan manusialah yang mengadakan semua yang ada di dunia ini, termasuk menciptakan dunia, menciptakan semua makhluk-makhluk. Sehingga kalau ilah-ilah itu, dewa-dewa itu adalah dewa-dewa yang baik nantinya, yang berkuasa penuh ketika terjadi perseteruan, berantem ya dengan dewa-dewa yang nakal, yang jahat. Kalau dewa-dewa yang baik yang menang, maka makmurlah, indahlah seluruh alam ciptaan, seluruh keadaan di muka bumi ini. Masyarakatnya akan makmur, akan baik, sejahtera, akan sehat, kemenangan, semua dialami. Tetapi kalau para dewa lalu berantem, saling mengalahkan, dan dewa yang jahat, ilah-ilah jahat yang menang, maka menurut kepercayaan kuno itu, bahwa chaoslah dunia. Terjadi yang namanya malapetaka, bencana alam, dan semua hal yang buruk akan terjadi menimpa manusia. Gagal panen, masyarakat tidak makmur, terintimidasi, terancam oleh bahaya apapun juga. Nah, sesungguhnya di dalam Mazmur ini ditemukan atau kita baca bahwa Tuhanlah yang kemudian membuat segalanya teratur. Dia tidak hanya menciptakan, dia tidak hanya mendasarkan, dia tidak hanya menegakkan atau membangun dunia ini, mengatur sehingga ada keteraturan, tetapi dia memeliharanya dengan teratur, musim berganti musim dengan teratur, ya, waktu siang dan malam, planet antara planet yang lain tidak berbenturan. Allah lah yang mengatur, Allah yang membuat keteraturan sedemikian rupa. Dia memelihara sampai sekarang ini. Ya, jadi ini keyakinan atau iman yang luar biasa yang dikemukakan oleh pemazmur. Dalam hal ini Raja Daud memberi suatu statement pengakuan iman bahwa sumbernya adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, pengakuan iman ini membatahkan juga filsafat-filsafat dunia yang tentu
kontradiksi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa alam semesta terjadi begitu saja. Ya, ini pandangan yang sangat-sangat keliru ya. Bahwa sudah terjadi secara kebetulan, tidak pernah adanya Allah yang kemudian menciptakan alam ini. Itu bullshit. Nah, ini pandangan filsafat dunia Bapak Islam Tuhan. Padahal kita dengan ilmu pengetahuan dan mata masih bisa melihat dengan jelas adanya keteraturan di alam semesta ini. Bukti bahwa ada satu pribadi yang mengatur, ada satu pribadi yang menata, melindungi, menjaga sampai semua bisa berjalan secara teratur, berfungsi dengan baik. Ya, jadi sampai tidak ada kekacauan. Ya, disebabkan karena Allah yang turut bekerja mengatur. Karena itu ada lagu lama yang liriknya berbunyi, Allah kuasa melakukan segala perkara, Dia mengatur semua dengan luar biasa. Itu keren sekali ya. Jadi ini pengakuan iman yang dikatakan oleh Raja Daud. Siapa pencipta? Dan Dia tidak hanya menciptakan, tetapi Dia juga mengatur supaya semua berjalan dengan baik. Kita lanjutkan ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kita baca, saya pandu kita ya untuk membaca bagian ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Jadi ini ada peralihan dari pengakuan mengenai Allah yang mendasarkan, mengatur, menciptakan. Lalu beralih kepada pernyataan atau pertanyaan. Di sini dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini retorika banget ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Nah, suatu respon yang wajar dari umat Tuhan, umat Allah, umat Israel ketika berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus adalah rasa ketidaklayakan di hadapan kekudusan Tuhan. Tentu kita menyadari kesucian Allah yang mulia dan kita juga menyadari keberdosaan, kehinaan kita ketika kita menghampiri Tuhan. Sesuatu yang sangat tidak pantas ketika kita merasa saya layak kok, saya oke kok. Padahal setiap bangun pagi sampai mau tidur malam, banyak sekali kesalahan yang kita buat. Banyak dosa yang tidak kita sengaja kita lakukan. Karena itu Raja Daud di dalam doanya minta sama Tuhan, selidiki hatiku, batinku. Ya, untuk Tuhan periksa apakah ada pelanggaran, apakah hatinya menyimpang dari Tuhan. Tentu setiap hari kita juga datang kepada Tuhan dengan gemetar, dengan hati yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan melayakkan kita, itu anugerah Tuhan. Itu adalah kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Nah, di sini Daud mengingatkan umat Tuhan dengan sebuah pertanyaan retoris. Siapakah yang boleh menghadap Allah yang kudus? Tentu kalau mau hitung-hitungan ya nggak ada yang pantas, nggak ada yang layak. Lalu kemudian Daud melanjutkan dengan satu jawaban yang penting di dalam setiap kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Kita harusnya punya tangan yang bersih. Tangan yang bersih. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Gitu. Jadi tangan yang bersih dan hati yang murni. Dan dilanjutkan lagi. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menipu mulutnya
Dan tidak memperkatakan sumpah serapah, sumpah palsu. Sumpah palsu artinya begini, saya umat Tuhan, saya setia, saya rajin ke gereja beribadah, saya rajin mempersembahkan, saya peduli dengan orang yang susah, orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Saya melakukan semua hukum-hukum Allah, tetapi di luar sana hidup kita tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Berbanding terbalik, di gereja menjadi malaikat, di luar kita jadi malaikat maut. Membawa kecelakaan, membawa masalah, membawa persoalan, menjadi troublemaker dimanapun kita berada. Setiap kita kumpul, orang langsung bubar kabur, dihindari orang, dijauhi orang. Tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu sumpah palsu sesungguhnya. Kehidupan palsu, perkataan palsu, janji palsu, hidup palsu. Ya, sudah berbicara atas nama Tuhan, bersaksi atas nama Tuhan, tetapi hidupnya enggak sesuai dengan kesaksian. Itu sumpah palsu juga namanya, ya, kesaksian palsu. Jadi penting sekali bagi kita bahwa sebelum kita jauh masuk di dalam ibadah, di dalam menghadap Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mari bereskan hati dan belajarlah untuk bersikap jujur, menyesali dan minta pengampunan atas segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sesuaikanlah hidup kita dengan karakter Allah. Setiap kali kita datang beribadah, oke hari Minggu, oke berkul, apapun itu, mesbah keluarga. Mari kumpul, bawa diri, bawa hidup kepada Tuhan. Periksa hati hidup Tuhan. Ampuni aku. Jika hari ini aku melakukan pelanggaran, kesalahan, dosa yang saya sengaja maupun tidak sengaja, yang saya tahu ataupun tidak tahu, Tuhan tolong tahirkan aku, kuduskan aku, layakkan aku di hadapan-Mu. Supaya aku berkenan menikmati hadirat-Mu. Ketika aku memuji-muji Engkau, itu keluar dari hati tanpa ada tuduhan, tanpa ada kondisi hati yang berat, yang sulit karena beban dosa yang merintangi aku. Nah, bereskan semua dulu di hadapan Tuhan, baru kita datang, kita nikmati. Setelah kita diperkenan oleh Tuhan di hadirat-Nya, waduh itu plong. Kita bisa bebas memuji, menyembah Tuhan. Ada sukacita yang dalam, yang luar biasa. Kenapa? Kita ringan, kita enteng, kita bebas lepas daripada tuduhan-tuduhan hati nurani. Ya, karena pelanggaran atau dosa yang kita buat. Itu indahnya kalau kita membereskan lebih dahulu hati nurani kita. Mohon pengampunan Tuhan yang sudah tersedia. Pengampunan Allah sudah tersedia buat kita semua, Bapak Ibu Islam Tuhan. Tinggal kita datang dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Tuhan, aku datang. Ku bawa hidupku. Ampuni aku, sucikan hatiku, kuduskan hatiku, hidupku, supaya ku layak di hadapan-Mu. Aku menikmati berkat dari hadirat Tuhan. Aku menikmati anugerah terindah di hadapan hadirat-Mu. Lalu di sana kita mengalami kepuasan, keindahan hadirat Allah. Amin. Menghadap Tuhan dengan kekudusan, dengan tangan, hati, dan mulut yang bersih, yang benar, yang baik akan membawa berkat tentu saja. Berkat yang besar. Setiap kita menghadap Tuhan, jangan sembunyikan dosa kita, singkapkan itu. Biarkan di hadapan Tuhan terbuka. Sebab tidak mungkin kita bisa bersembunyi ya dari hadapan Tuhan. Sikap hati dan tindakan yang berkenan kepada Allah. Hal itu akan memberi upah kepada kita. Ada berkat Allah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah raja? Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia raja kemuliaan? Tuhan
semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 ada pengulangan dari ayat 7 dan 8 juga diulangi di ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ini merupakan puncak ibadah, ya, puncak suatu ibadah ketika tadi umat sudah dibawa di dalam sebuah pengakuan iman, kemudian mereka masuk di dalam bait Allah. Sekarang mereka betul-betul masuk di dalam puncak ibadah di hadapan Tuhan ketika mereka menghadap wajah Allah, berada di hadirat Allah, Allah Yakub. Sekarang di puncak ibadah itu mereka mengundang Allah untuk bertakhta di tempat kudusnya. Mengundang Allah untuk hadir bertakhta di baitnya yang kudus. Nah, para penjaga pintu itu diminta untuk membuka pintu, ya. Dan pintu itu disebut pintu yang berabad-abad. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau di Perjanjian Baru kita melihat bahwa Yesus itu berdiri di depan pintu hati kita. Kalau di Perjanjian Lama, di Mazmur ini konteksnya tabut Allah, ya, sedang dibawa masuk ke bait Allah, lalu pintu itu harus dibuka oleh para penjaga pintu. Lalu kemudian bait Allah dibawa masuk dan mengundang Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sedangkan di Perjanjian Baru, Yesus mengetuk pintu hati kita. Bukan orang lain yang membuka hati kita, tetapi kita sendiri. Dan bait Allah itu adalah tubuh kita, hidup kita. Dia berdiri di depan pintu kita mengetuk. Dia tidak meminta, ayo tolong kamu orang luar buka pintunya. Enggak. Kitalah penjaga pintu hati kita. Kita sendiri. Kita harus mendengar setiap ketukan-ketukan. Ketika dia mengetuk dan ingin masuk, ingin diam, ingin tinggal. Dia mau tinggal, dia mau nikmati kehidupan kita. Tubuh kita adalah baitnya, ya. Dan hati adalah pintu kita yang hanya bisa dibuka oleh kita sendiri. Kita harus peka kapan Tuhan masuk, kapan Tuhan mau berbicara, Tuhan mau perdengarkan suaranya. Ya saat ini dia sudah tinggal di dalam hidup kita melalui Roh Kudusnya. Tetapi setiap waktu, setiap hati dia mau berbicara kepada kita. Karena itu hati kita harus peka mendengarkan suaranya. Mendengarkan hatinya untuk berbicara kepada kita melalui firman. Yang setiap hari kita dengar, kita baca, kita renungkan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Kehadiran Yesus akan menguduskan dan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita memancarkan kemuliaan Allah. Karena itu penting sekali untuk setiap hari kita mengizinkan dia berbicara. Dia menegur. Izinkan dia untuk mempertajam, memulihkan, menyucikan hati nurani kita oleh kuasa firman-Nya. Supaya apa? Kita bisa menikmati kemuliaan Allah. Kita menikmati persekutuan indah dengan Tuhan. Suatu hari kelak, Tuhan Yesus ya akan datang sebagai Raja kemuliaan dan Hakim. Pada saat itu hanya orang-orang yang telah menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Allah saja. Kehidupan yang berkenan kepada saja. Ya, kepadanya. Yang bisa, yang berhak untuk masuk ke hadiratnya. Dan menikmati persekutuan di dalam baitnya, di dalam kekekalan. Kalau saat ini hanya orang-orang yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang terus menjaga hatinya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang bisa menikmati keindahan kemuliaan hadirat Allah.
menikmati betapa dahsyat kuasa Tuhan, betapa besar cintanya, betapa indah kasihnya. Hanya mereka yang selalu setiap hari mengizinkan Allah berdiam, Allah mengoreksi, Allah membentuk hatinya melalui Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Demikian juga nanti ketika dia datang pada kali yang kedua sebagai Raja kemuliaan dan Hakim yang adil. Hanya orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang telah dilahirkan baru. Hanya orang-orang disebut sebagai murid, sebagai umat kepunyaannya yang bisa menikmati hadiratnya, menikmati indahnya baitnya, menikmati keindahan surga mulia dalam kekekalan. Karenanya itu, mari pastikan bahwa diri saya, diri kita semua sudah menerima anugerah keselamatan yang mulia itu. Kita sudah menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Apakah kita sudah hidup di dalamnya? Apakah kita sudah memperoleh keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan? Dan yang kedua, tidak hanya telah menerima anugerah dan hidup di dalam anugerah keselamatan, yang bisa menikmati bait Allah, menikmati sukacita kekal dalam surga yang mulia bersama Kristus Raja kemuliaan itu. Tetapi apakah kita melakukan sesuatu bagi Allah, bagi kerajaan Allah melalui anugerah tersebut? Apakah kita telah melayani Dia? Apakah kita telah mencurahkan semua talenta yang telah Tuhan berikan, mengaktifasi panggilan Allah, hidup di dalam panggilan Allah? Banyak orang sudah diselamatkan, tetapi dia lupa panggilan Allah di dalam dirinya, fungsinya sebagai orang percaya. Dia lupa memberitakan kabar baik, dia lupa menyaksikan kebaikan Tuhan kasih Allah. Dia lupa bawa jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan. Dia lupa bahwa dia punya utang keselamatan di hadapan Allah. Dia lupa, dia tidak melihat bahwa masih banyak orang yang belum diselamatkan di luar sana. Mari berbuat sesuatu di dalam anugerah Tuhan. Selagi hari masih siang, selagi kesempatan masih diberikan kepada kita untuk memberitakan kabar baik, untuk melayani Tuhan dimanapun, mau di kul ataupun di gereja. Layani Tuhan. Di marketplace, layani Tuhan. Pakai semua talenta yang telah Tuhan percayakan itu kepada kita. Hiduplah di dalam anugerah dan berkaryalah di dalam anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya tuntun kita pada hari ini untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Caranya sederhana. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat semua selubung yang merintangi, penolakan-penolakan yang dikeluarkan, yang dibuat oleh pikiran, oleh hati terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, terhadap kebenaran Allah. Buka semua itu, singkapkan semua itu, buang semua benteng-benteng penghalang itu. Izinkan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tujukan mata kita hanya kepada Tuhan dan berkarya di dalam Dia. Saya percaya keselamatan kekal telah kita miliki ketika kita buka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kelak nanti kita akan duduk sehidangan dengan Raja kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur. Engkaulah Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan kami. Allah semesta alam, Engkau Raja kemuliaan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan. Kami punya Yesus yang luar biasa. Yang tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi yang telah berjanji
akan membawa kami dalam hidup kekal, dalam persekutuan di dalam kekekalan. Hidup menikmati kemuliaan di surga yang mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk firman-Mu dan janji firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami belajar bagaimana kami menyambut hadirat Allah. Di dalam setiap ibadah, dalam setiap kesempatan kami berkumpul dan bersekutu. Untuk kami hormat takut akan Tuhan. Untuk menjaga tangan dan hati kami tetap bersih dan murni di hadapan-Mu. Masuk hadirat-Mu di dalam kekudusan. Supaya kami layak di hadapan-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati semua umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati orang tua, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak kecil. Di dalam nama Yesus Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan juga berkati. Apapun yang dikerjakan tangan mereka Tuhan jadikan berhasil. Hari lepas hari mereka semakin memuliakan Tuhan dan hidup di dalam kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu, kekasih-kekasih Allah, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.